fi bidayatis sabqi. Pasal tentang bidayah atau memulai dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Bagaimana memulainya? Lalu apa? Wa qadrihi, kemudian kadarnya, ukurannya. Mau belajar seberapa banyak? Dan yang ketiga, wa tartibihi, dan urutannya, tahapannya. Jadi ini menunjukkan bahwa belajar itu tidak sekedar yang penting semangat belajar, tetapi juga ada tahapan dan urutannya. Nah, bisa dilihat di halaman 162. Adapun kadar materi pelajaran dari guru saat memulai pelajaran, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala menceritakan dari Syekh Al-Qadhi Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zaranjari rahimahullah bahwa dia berkata, para guru-guru kami, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati mereka, mengatakan sebaiknya kadar pelajaran bagi orang yang memulai pelajarannya adalah sebanyak kira-kira dia mampu menghafalkannya dengan mudah setelah diajarkan dengan pengulangan 2 kali secara pelan-pelan. Itu batasnya. Kalau bisa sampai di situ berarti bisa, batasnya sampai di situ. Kemudian setiap hari ditambah 1 ungkapan hingga meskipun kalimatnya panjang dan banyak, dia tetap mampu menghafalkannya setelah diulang 2 kali. Demikian seterusnya ditambah pelan-pelan dan bertahap. Adapun sejak awal pelajaran kalimat yang didiktekan terlalu panjang hingga memerlukan 10 kali pengulangan, maka sampai selesai dia akan tetap seperti itu. Karena sudah terbiasa, sehingga untuk mengurangi atau meninggalkan pengulangan sebanyak itu memerlukan usaha ekstra. Dikatakan memulai pelajaran baru 1 huruf, sedangkan pengulangannya harus 1000 kali. Jadi maksudnya harus punya kadar kira-kira memulainya dari mana dan mulainya berapa banyak. Seperti gini misalnya, dulu sekarang mau belajar Islam secara serius dan mulai menata proses belajar yang selama ini ada. Dan diukur sehari berapa waktu yang bisa diluangkan untuk belajar. Saya cuma bisa meluangkan waktu 1 jam. Ya sudah, 1 jam. Kira-kira 1 jam itu apa yang bisa dipelajari? Nah itu diukur. Itu yang dimaksud di bahasan ini. Masing-masing kita beda-beda. Ada yang alhamdulillah saya sudah pensiun dan gak banyak kegiatan, kemudian anak-anak juga sudah besar dan gak ngurusi macam-macam. Saya tinggal berdua dengan suami, waktunya masih banyak luang. Nah, ini beda lagi. Yang seperti ini waktunya bisa jadi sehari bisa 3 jam, bisa 4 jam. Nah, beda dengan yang tadi hanya cuma 1 jam. Karena masih ke warung, ya, buka warung, pulaan ke pasar. Nah, dan seterusnya sehingga waktunya nggak bisa banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan di awal itu mengukur bagaimana mengawali belajar dan kadar yang dipelajari. Kemudian lihat berikutnya di halaman 164 di baris paling bawah. Yang baris ketiga dari bawah ya. Yang benar menurutku dalam hal ini adalah apa yang dipraktekkan oleh para guru kami, semoga Allah merahmati mereka. Mereka memilihkan bagi para pemula kitab-kitab ringkas. Nah, ini penting, bisa diberi garis atas ya. Kitab-kitab ringkasan 165 ya. Karena ini lebih mudah dipahami, dihafalkan dan tidak membosankan serta terbukti di tengah masyarakat. Jadi yang ringkas, misalnya gini, saya mau belajar fikih, cari yang ringkas. Mau belajar hadis, cari yang ringkas. Mau belajar tafsir, cari yang ringkas. Mau belajar, cari yang ringkas. Semuanya serba yang ringkas. Karena apa? Kita baru dimulai belajar, di permulaan belajar. Itu poinnya ketika mau belajar. Kemudian bawahnya sebaiknya membuat ringkasan pelajaran setelah menghafalkan dan banyak mengulang. Nah, ini yang bisa diberi garis juga. Ada menghafal, ada mengulang. Karena yang seperti itu sangat bermanfaat. Jadi mengulang bukan dengan banyaknya belajar lalu cuma lewat gitu ya. Tapi diulang. Penuntut ilmu hendaknya tidak menulis sesuatu yang tidak dia pahami. Karena hal itu akan mengakibatkan lemahnya tabiat, menghilangkan kecerdasan, serta menyia-nyiakan waktu. Kalau nggak paham, tanya, konsultasi. Lalu berikutnya di halaman 167. Jika sekali atau 2 kali dia meremehkan dalam hal
dalam memahami ilmu dan tidak bersungguh-sungguh, maka lama-kelamaan akan terbiasa. Sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Oleh karena itu, hendaknya tidak meremehkan pemahaman. Nah, ini kata kuncinya diberi garis pada pemahaman. Makanya tadi kita sampaikan di awal babnya, yang penting paham. Ini maksudnya apa? Dipahami. Nah, kemudian nanti ada bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, itu bahasanya sama dengan yang pernah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian di halaman 172, penuntut ilmu harus saling berdiskusi. Nah, ada diskusi ini. Halaman 172, baris paling atas. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan itu tidak serta-merta langsung kita bisa cerna. Kadang-kadang yang saya pahami dengan yang dipahami yang lain berbeda. Coba kita diskusi. Kira-kira maksudnya apa tadi? Oh, maksudnya, nah itu kalau menurut saya nggak begitu. Nanti dengan diskusi kita jadi tahu bahwa bisa jadi mungkin pemahaman kita keliru. Nah, jadi perlunya kita berdiskusi. Kalau bahasa yang populer di baris keempat di situ, baris kelima, munadharah dan mudzakarah. Biasanya kalau mudzakarah lebih populer ya di kita ya. Ada forum mudzakarah. Jadi itu mendiskusikan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Bisa jadi yang saya pahami berbeda dengan yang dipahami oleh yang lain. Maka didiskusikan. Ini pada saat proses belajar. Kemudian halaman 181. Halaman 181 bagian paling atas, hendaknya penuntut ilmu mengambil faedah pelajaran di setiap waktu, keadaan, dan dari semua orang. Maksudnya gini, jangan sampai berpikir belajar itu pas cuma di kelas. Karena bisa jadi belajar itu di masjid. Belajar itu bisa perjalanan antara dari kelas ke masjid, atau dari rumah ke masjid, dari masjid ke tempat parkir, dari tempat parkir ke, bisa jadi di mana-mana. Itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai membayangkan belajar itu cuma di situ. Nah, kemudian ini juga penting di halaman 183, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Ini dengan dua hal. Bisa dicatat, nomor satunya, dengan lisan yang senantiasa bertanya, dengan hati yang terus berpikir. Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang terus berpikir. Jadi kan dengan berpikir, oh saya belum paham, nah, tanya. Tanyakan, saya pikirkan lagi, oh ya, saya bisa mencerna. Jadi begitu. Ya, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Kemudian halaman 185 baris ke-5 dari bawah atau ke-6 dari bawah. Paragraf bawah aja ya. Dahulu Abu Hafs Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajaran. Ini kata kuncinya, mengulang-ulang pelajaran. Jadi namanya belajar itu memang harus mengulang. Bisa bayangkan ini beliau sambil bekerja mengulang-ulang pelajarannya. Nah, ini kemudian yang berikutnya di halaman 193, paragraf yang bawah, halaman 193. Barang siapa memiliki harta yang banyak, maka hendaknya dia tidak bakhil. Dan dia berlindung kepada Allah dari penyakit bakhil. Bentuk bakhil itu kalau dalam bentuk ilmu apa? Punya uang tapi berat mengeluarkan harta untuk uang. Kalau belanja yang lain enteng. Tapi belanja tuh begitu dengar bukunya berapa? 100.000. Wah, mahal sekali. Dengar buku 100.000 mahal sekali. Tapi kalau beli panci harganya itu nggak apa-apa itu. Beli handphone harganya sekian juta ringan. Tapi beli buku harganya 100.000 itu mahal sekali. Nah, berarti ini yang harus diperbaiki. Jadi kalau masih seperti itu ya perlu dibangun kesadaran bahwa berarti dia masih sulit untuk mendapatkan ilmu yang banyak kalau caranya seperti itu. Masih belum bisa mendudukkan ilmu itu sesuatu yang mulia. Masih lebih penting makanan, minuman dan harganya mahal sekalipun daripada ilmu.
Ya, atau di anu lagi, perlu ditambah lagi nih. Ya, ya, berikutnya halaman 198. Halaman 198, begitulah seorang penuntut ilmu seharusnya memiliki cita-cita yang tinggi. Nah ini, cita-cita yang tinggi dan tidak tamak terhadap harta yang dimiliki manusia. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita, tekad yang tinggi, targetnya apa? Saya Quran tadi. Saya targetnya apa? Hafal Quran 30 juz. Nah, itu cita-cita yang tinggi. Terus apa? Kalau hadis, saya targetkan saya menghafal hadis selain Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin. Nah, itu cita-cita yang tinggi. Jadi jangan yang terlalu rendah. Sementara itu bisa. Nah, kemudian eh, yang berikutnya di halaman 204. 203 dulu, 203 baris paling atas. Hendaknya penuntut ilmu mengulangi materi pelajarannya kemarin sebanyak, nah ini angka-angka ini tidak harus seperti itu, jumlahnya bisa beda-beda. Intinya adalah mengulangnya. Masalah 5 atau 7, karena ada di antara kita yang mengulang itu harus belasan kali. Ya 5 nggak cukup ya. Nah, kemudian di halaman 205, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mengalami fatrah atau patah semangat belajar atau bosan, frustasi, karena hal tersebut termasuk penyakit. Jadi jangan malas ya. Kalau kadang-kadang terjangkiti penyakit malas itu lumrah dan biasa, tapi setelah itu bangkitkan semangatnya.